Pasar itu pagi itu tampak hiruk-pikuk seperti biasa. Pedagang menata dagangan mereka dengan tergesa, teriakan tawar-menawar memenuhi udara, dan aroma rempah serta ikan segar menyatu menjadi satu. Namun, di balik keramaian itu, ketegangan terasa bagi mereka yang tahu, preman-preman yang menguasai pasar sedang berkeliaran, mengintimidasi pedagang dan menuntut pungutan harian. Suasana yang semula riang berubah menjadi ketakutan yang hampir tak terlihat, tapi terasa di setiap langkah kaki para pedagang. Di tengah keramaian itu, muncul sosok wanita yang berbeda. Cantik, anggun, dan berpakaian sederhana namun rapi, Dewi Lampung melangkah dengan tenang, matanya memindai setiap sudut pasar. Tatapannya tajam, seolah membaca setiap gerakan orang di sekitarnya. Senyumnya lembut, namun ada aura misterius yang membuat preman-preman yang lewat sedikit mundur tanpa sadar. Dewi tidak datang untuk belanja, langkahnya penuh tujuan, dan setiap gerakan tubuhnya menandakan seseorang yang menguasai diri sendiri sepenuhnya. Dewi berhenti di depan warung sayur, pura-pura menawar harga cabai. Namun, matanya tetap menelusuri gerak-gerik para preman yang berkeliaran. Ada Gatot, pemimpin preman yang paling ditakuti di pasar itu, dengan tubuh besar dan tatapan tajam, sedang menegur seorang pedagang karena menolak membayar pungutan. Dewi menghela napas pelan, seperti sedang menyiapkan strategi. Ia tahu, jika hari ini ia salah langkah, ancamannya bisa membahayakan dirinya. Sementara itu, beberapa preman kecil mulai memperhatikan kehadirannya. Ada yang bertanya-tanya siapa wanita cantik itu, tapi rasa takut membuat mereka mundur. Dewi membiarkan mereka percaya bahwa ia hanya pembeli biasa. Dalam hatinya, ia menertawakan kesombongan mereka. Mereka tidak tahu bahwa setiap gerakannya bisa menimbulkan bencana bagi mereka. Ia mengingat pesan gurunya di Lampung, ilmu bukan hanya untuk melawan, tapi untuk menundukkan yang angkuh dengan cepat dan tepat. Dewi melangkah ke gang sempit yang biasanya digunakan preman untuk mengintimidasi pedagang. Aroma ikan busuk dan sampah menempel di udara, tapi ia tidak terganggu. Dengan gerakan ringan dan mata yang tetap waspada, ia mengamati titik-titik lemah para preman. Ia melihat beberapa preman bersandar di tiang, sambil mengawasi setiap transaksi. Dalam sekejap, Dewi memetakan posisi mereka dan mempersiapkan rencana pertamanya, menanam rasa takut sebelum pertarungan nyata dimulai. Pedagang yang melihat Dewi merasa lega, tanpa menyadari bahwa mereka sedang diperhatikan oleh pelindung tak kasat mata. Dewi mendekati salah satu pedagang tua, tersenyum ramah, dan menanyakan harga. Pedagang itu, yang sebelumnya ketakutan, menatap Dewi dengan mata penuh harapan. Dewi hanya mengangguk ringan, memberi kesan bahwa ia akan membantu, tapi di balik senyumnya tersembunyi tekad untuk menghancurkan preman-preman yang menindas. Tiba-tiba, Gatot menyadari kehadiran Dewi. Ia menghentikan langkahnya dan menatap tajam, seperti mencium ancaman yang belum jelas bentuknya. Mata mereka bertemu dalam sekejap, dan sebuah ketegangan tak terucapkan memenuhi udara. Preman-preman lain mulai berkumpul, merasakan kegelisahan Gatot. Mereka belum tahu, tetapi malam ini, sesuatu akan berubah di pasar itu. Dewi menahan napas sejenak, merasakan energi yang aneh mengalir di tubuhnya, pertanda bahwa ilmu rawa ronteknya siap digunakan. Tanpa menimbulkan kegaduhan, ia melangkah lebih dekat ke pusat pasar, menyiapkan strategi pertamanya. Bayangan seorang wanita cantik yang mematikan mulai menyelimuti pasar, dan di benak setiap preman, ketakutan yang tak terucapkan mulai merayap. Pasar yang hari ini tampak normal, akan segera menjadi medan bagi kekuatan yang belum pernah mereka saksikan. Setelah menatap Gatot dari jarak jauh, Dewi memilih untuk tidak langsung menghadapi preman itu. Ia tahu, menghadapi pemimpin pasar secara terbuka akan membahayakan rencana awalnya. Sebaliknya, Dewi memutuskan untuk mengumpulkan informasi lebih banyak, menjadi bayangan di tengah keramaian. Setiap langkahnya diperhitungkan, setiap gerakan tubuhnya diatur agar tidak menimbulkan kecurigaan, sementara matanya tetap awas memperhatikan gerak-gerik preman yang mulai resah. Di sudut pasar, beberapa preman kecil mulai bersiul dan menebar ancaman ringan kepada pedagang. Dewi menyaksikan mereka dengan seksama, mencatat siapa yang paling galak dan siapa yang hanya ikut-ikutan. Ia tahu, untuk menghancurkan jaringan preman, ia harus tahu siapa yang paling kuat dan siapa yang rentan. Setiap senyum yang dilepasnya adalah tipu daya, menutupi niat sebenarnya yang dingin dan penuh perhitungan. Gatot, yang merasa ada yang mengawasinya, mulai mengirim beberapa anak buahnya untuk memata-matai Dewi. Namun, setiap kali mereka mencoba mendekat,
Dewi sudah mengetahui keberadaan mereka melalui insting yang tajam dan kemampuan membaca energi orang lain, efek dari ilmu rawa rontek yang ia kuasai. Preman-preman itu mulai merasakan ada sesuatu yang salah, tapi mereka tidak tahu dari mana ancaman itu datang. Seorang preman mencoba mendekati Dewi dengan pura-pura bertanya harga dagangan. Ia tidak sadar, setiap langkahnya sudah dipantau. Dewi mencondongkan tubuhnya sedikit, senyum tipis terukir di bibirnya, dan dengan gerakan cepat tapi hampir tak terlihat, ia membuat preman itu terpeleset pada tumpukan sayuran basah. Insiden kecil itu membuat preman-preman lain semakin waspada, mereka mulai merasa pasar bukan lagi wilayah aman mereka. Dewi kemudian menyusup di gang sempit yang menjadi jalur rahasia preman. Ia mendengar mereka berbicara tentang pungutan hari ini dan siapa pedagang yang melawan. Setiap kata yang ia tangkap menjadi informasi berharga. Ia menuliskan pola perilaku mereka di pikirannya, siapa yang cepat panik, siapa yang keras kepala, siapa yang bisa dijinakkan dengan ketakutan. Dewi tahu, malam ini, pola itu akan menentukan kemenangan pertamanya. Di sisi lain, Gatot mulai curiga bahwa wanita cantik ini bukan sembarang orang. Ia melihat tatapan Dewi yang tajam dan sikapnya yang tenang, berbeda dari pembeli biasa. Perasaan tidak nyaman mulai menggerogoti keyakinannya. Ia memanggil beberapa preman veteran, memberi instruksi agar tetap mengawasinya, dan berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan menyingkirkan ancaman itu jika terbukti serius. Sementara itu, pedagang mulai memperhatikan Dewi dengan rasa ingin tahu dan kekaguman. Ada ketenangan yang ia pancarkan, seolah ada pelindung tak terlihat yang hadir di tengah pasar. Beberapa pedagang bahkan merasa aman hanya dengan keberadaannya. Dewi menggunakan kesempatan itu untuk menanam rasa aman palsu, satu langkah kecil yang akan membuat serangannya lebih efektif ketika waktunya tiba. Menjelang sore, Dewi mundur sejenak ke ujung pasar, membiarkan preman-preman mulai cemas. Mereka tidak tahu apa yang akan datang, tapi naluri mereka mengatakan bahaya besar telah berada di antara mereka. Dewi menutup mata sejenak, merasakan aliran energi yang akan membantunya mengendalikan situasi. Di dalam dirinya, tekad untuk membersihkan pasar dari preman-preman ini semakin membara, dan bayangan cantik yang mematikan itu mulai siap menaklukkan wilayah yang selama ini dikuasai ketakutan. Menjelang sore, pasar mulai sepi, tapi ketegangan semakin terasa. Preman-preman kecil yang sebelumnya mencoba mengawasi Dewi mulai berkumpul, berbicara dalam nada rendah tentang wanita cantik yang aneh itu. Gatot, pemimpin mereka, merasa semakin waspada. Ia memutuskan untuk menghadapi Dewi secara langsung, ingin mengetahui apakah wanita itu benar-benar ancaman atau sekadar pembeli biasa yang berani. Menatapnya, Dewi, yang telah memperhatikan gerak-gerik Gatot dan anak buahnya, tersenyum tipis. Ia tahu bahwa konfrontasi ini tak bisa dihindari. Ia mempersiapkan diri, menarik napas dalam, dan merasakan aliran energi yang mengalir di tubuhnya, ilmu rawa rontek mulai bangkit. Tubuhnya tetap tenang, namun matanya memancarkan ketajaman yang membuat udara di sekitarnya terasa berbeda. Preman-preman itu mulai merasakan aura yang tidak biasa. Gatot melangkah mendekat dengan tubuh besar dan tatapan tajam, mencoba menakut-nakuti Dewi. Ia menyeringai dan berkata dengan suara berat, "Hei, cantik, kau pikir bisa sembarangan di sini? Kau tahu siapa kami?" Dewi tetap tenang, menatapnya tanpa rasa takut, seolah membaca setiap niat Gatot sebelum ia ucapkan. Senyum tipisnya berubah menjadi samar-samar menantang, dan anak buah Gatot mulai merasakan ketidaknyamanan yang aneh. Tiba-tiba, salah satu preman mencoba menyerang Dewi dari samping. Dalam sekejap, Dewi mencondongkan tubuh, dan dengan gerakan yang hampir tidak terlihat, ia menepis serangan itu. Preman itu kehilangan keseimbangan dan terjatuh di antara tumpukan sayuran, membuat yang lain terkejut. Ini adalah pertanda pertama bagi mereka, wanita ini bukan lawan biasa. Ia memiliki kemampuan yang jauh di luar nalar mereka. Dewi kemudian mengeluarkan energi rawa rontek secara halus. Tanpa menimbulkan suara atau keributan, energi itu membuat tubuh Gatot dan anak buahnya terasa berat, langkah mereka tersendat, dan gerakan mereka melambat. Gatot merasakan ketakutan untuk pertama kalinya, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menekannya dari segala arah. Preman-preman kecil mulai berbisik, raut wajah mereka menunjukkan kebingungan dan ketakutan yang nyata. Dalam hitungan detik, Dewi melangkah maju. Setiap gerakan tangannya terkoordinasi dengan energi rawa rontek yang mengalir di tubuhnya. Preman-preman yang mencoba melawan kini terhenti seketika,
kaku, dan tak mampu bergerak. Gatot berusaha memberontak, namun tubuhnya seperti ditahan oleh kekuatan tak terlihat. Pasar yang biasanya riuh kini hanya diisi oleh suara napas terengah-engah para preman yang terperangkap oleh kemampuan Dewi. Pedagang yang menyaksikan dari jauh terkejut, tetapi tidak berani mendekat. Mereka melihat Dewi bergerak lincah, mengendalikan situasi dengan ketenangan yang menakjubkan. Setiap langkah dan gerakan Dewi menegaskan bahwa ilmu Rawa Rontek bukan sekadar legenda, itu nyata, dan mematikan bagi siapa saja yang salah langkah. Bayangan wanita cantik itu kini menjadi simbol ancaman yang nyata di mata preman-preman pasar. Ketika pertarungan itu usai, Dewi berdiri di tengah pasar, menatap Gatot dan anak buahnya yang terhuyung-huyung. Ia tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya senyum tipis yang cukup untuk menanam rasa takut yang mendalam. Gatot, yang merasa terhina dan dipermalukan, menatap Dewi dengan mata merah, berjanji dalam hati bahwa ia akan kembali dengan rencana balas dendam. Dewi, dengan langkah anggun, mundur sejenak, mengetahui bahwa ini baru permulaan dari misi besarnya, membersihkan pasar dari preman-preman yang menindas. Gatot menelan amarahnya sambil menatap Dewi yang berjalan anggun meninggalkan pusat pasar. Tubuhnya masih gemetar akibat energi Rawa Rontek yang baru saja ia rasakan, tapi rasa dendam menguasai pikirannya. Ia tahu, untuk mempertahankan wibawa, ia harus menyingkirkan wanita itu sebelum reputasinya hancur di depan preman-preman lain. Tanpa menunggu lama, ia mulai merancang strategi untuk menjebak Dewi. Malam itu, Gatot mengumpulkan anak buahnya di sebuah gang sempit di belakang pasar. Ia berbisik dengan nada seram, membicarakan rencana untuk menyerang Dewi secara mendadak. Mereka menyiapkan jebakan, beberapa preman bersenjata pentungan, yang lain membawa racun sederhana. Gatot ingin menunjukkan bahwa meskipun mereka takut, mereka tidak akan tunduk begitu saja. Dewi, di sisi lain, kembali ke tempat persembunyian sementara di ujung pasar. Ia merasakan perubahan energi di sekitar pasar, ketegangan yang tidak terlihat tapi nyata. Instingnya berkata bahwa ancaman baru sedang direncanakan, dan ia harus lebih waspada. Tubuhnya mulai memancarkan energi Rawa Rontek, seperti peringatan halus bahwa ia siap menghadapi setiap serangan. Keesokan harinya, pasar kembali ramai. Pedagang mulai beraktivitas seperti biasa, tapi preman-preman yang menjadi anak buah Gatot mulai bergerak lebih agresif. Mereka mencoba mengintimidasi beberapa pedagang yang berani menolak pungutan. Dewi menyamar di antara kerumunan, menatap setiap gerakan mereka, mencatat celah yang bisa dimanfaatkan. Ia tahu ini adalah ujian pertamanya, menghadapi serangan terencana. Saat matahari mulai condong ke barat, Gatot memulai aksinya. Beberapa preman menutupi jalan utama, sementara beberapa lagi menyelinap di gang sempit. Mereka mengira Dewi akan lengah saat berjalan sendiri. Namun, Dewi sudah merasakan kehadiran mereka dari jauh. Tanpa suara, energi Rawa Rontek di tubuhnya berdenyut, seperti alarm yang membuat setiap langkah lawan terasa berat dan lambat. Ketika preman-preman menyerang, Dewi bergerak lincah. Ia menangkis serangan pentungan dengan gerakan halus tapi kuat, membuat preman pertama terjatuh tersungkur. Preman kedua mencoba menyerangnya dari belakang, tapi tubuhnya tiba-tiba terasa kaku, langkahnya tersendat, akibat sentuhan energi Rawa Rontek. Kekuatan Dewi membuat mereka panik, dan satu persatu mereka terhuyung, tak mampu melawan. Gatot yang melihat anak buahnya hancur satu persatu, merasakan kemarahan yang memuncak. Ia melompat maju, mencoba menghadapi Dewi secara langsung. Namun, Dewi menatapnya dengan dingin, langkahnya pasti dan terukur. Dalam sekejap, Gatot tersentuh oleh energi yang membuat tubuhnya seperti tertahan dalam gravitasi yang aneh. Ia kehilangan keseimbangan dan jatuh, terperangkap dalam pertahanan Dewi tanpa bisa melawan. Pasar kini kembali sunyi, hanya diisi oleh napas terengah-engah preman yang selamat. Dewi berdiri tegak di tengah, tatapannya menusuk dan tenang. Pedagang yang menyaksikan kejadian itu merasa lega dan takjub. Ancaman pertama yang Gatot rencanakan gagal total, dan legenda tentang wanita cantik yang mematikan itu mulai tersebar di pasar. Dewi tahu ini baru permulaan, dan pertarungan berikutnya akan lebih berbahaya. Malam itu, setelah pasar sepi dan lampu-lampu jalan mulai temaram, Dewi duduk di bangku kayu di tepi pasar. Ia menarik napas panjang, membiarkan pikirannya melayang ke masa lalunya di Lampung. Bayangan masa kecilnya muncul, seorang gadis yang tumbuh di desa terpencil, belajar hidup sederhana, tapi menyaksikan ketidakadilan yang sama yang kini ia lihat di pasar ini.
Dewi mengingat gurunya, seorang tetua desa yang menguasai ilmu rawa rontek legendaris. Gurunya bukan hanya mengajarkannya teknik bertarung, tapi juga filosofi, kekuatan sejati bukan untuk menyakiti tanpa alasan, melainkan untuk melindungi yang lemah dan menegakkan keadilan. Kata-kata gurunya terngiang di telinga Dewi, kekuatan haruslah menjadi bayangan yang menakutkan bagi yang angkuh, tapi menjadi cahaya bagi yang tertindas. Ia teringat bagaimana gurunya mengajarkan setiap gerakan harus diiringi konsentrasi penuh, setiap energi harus diarahkan dengan tepat. Dewi mengingat latihan-latihan malam hari di tepi Sungai Lampung, di mana tubuhnya harus menahan dingin dan rasa lelah, sambil memvisualisasikan energi lawan yang akan dikalahkan. Setiap kenangan itu membuatnya tersenyum tipis, inilah alasan ia kini begitu mahir mengendalikan rawa rontek. Dewi juga memikirkan tragedi masa lalu yang membentuk tekadnya, desanya pernah dihancurkan oleh sekelompok preman yang serupa dengan Gatot dan anak buahnya. Ia menyaksikan orang-orang yang dicintainya menderita, tak bisa membela diri, dan bertekad bahwa tidak akan ada lagi orang yang menderita karena kekerasan tanpa alasan. Rasa sakit itu membara di hatinya, menjadi bahan bakar tekadnya hari ini. Kembali ke pasar, Dewi menatap sekeliling dengan mata yang berbeda. Ia melihat pedagang yang mulai merasa aman setelah kekalahan preman-preman kecil, dan senyum tipis terukir di wajahnya. Setiap pedagang adalah pengingat nyata dari misinya, melindungi yang lemah dari tangan-tangan yang ingin menindas. Ia tahu, perjuangan ini tidak akan mudah, tapi itu adalah jalan yang harus ditempuh. Dalam keheningan malam, Dewi merasakan gelombang energi di pasar. Walaupun Gatot kalah kemarin, instingnya mengatakan bahwa pemimpin preman itu tidak akan menyerah begitu saja. Ia mulai merencanakan strategi berikutnya, sambil tetap mengenang masa lalunya sebagai pelajaran bahwa kekuatan tanpa tujuan hanya akan sia-sia. Filosofi gurunya selalu menuntun langkahnya, ilmu adalah tanggung jawab, bukan sekadar senjata. Sejenak, Dewi membiarkan dirinya tersenyum kecil, mengenang masa kecilnya yang sederhana namun penuh pelajaran hidup. Ia tahu bahwa setiap pertarungan yang akan datang bukan sekadar melawan preman, tapi juga menguji dirinya sendiri, kemampuan, kesabaran, dan keberanian yang telah diasah sejak lama. Masa lalunya bukan hanya kenangan, tapi pondasi yang membuatnya teguh di hadapan ancaman. Saat malam semakin larut, Dewi berdiri dan melangkah perlahan ke gang sempit di sisi pasar. Ia siap menghadapi babak baru perjuangannya, menyadari bahwa Gatot dan anak buahnya kini tengah merencanakan balas dendam. Dengan langkah tenang namun pasti, ia membiarkan bayangan masa lalunya menyatu dengan tekad hari ini. Wanita cantik asal Lampung ini bukan hanya legenda, tapi juga bayangan yang akan menaklukkan ketakutan para preman. Keesokan paginya, pasar kembali ramai, namun aura ketegangan terasa lebih kental dari sebelumnya. Dewi berjalan di antara pedagang dengan senyum tipis, pura-pura membeli sayur dan rempah. Namun setiap gerakannya penuh perhitungan, matanya yang tajam menelusuri setiap sudut pasar, mencatat preman-preman yang mulai berkeliaran dan mencoba mengintimidasi pedagang. Kali ini, Dewi tak langsung menyerang, ia ingin menanam ketakutan sebelum pertarungan fisik terjadi. Ia mulai meninggalkan jejak-jejak misterius, sebuah sayur yang terguling di jalur preman, tumpukan sampah yang membentuk pola aneh, dan bisikan yang hanya terdengar samar di telinga anak buah Gatot. Preman-preman itu mulai merasa bahwa ada sesuatu yang mengawasi mereka, sesuatu yang tak bisa mereka lihat. Hanya wanita cantik itu yang muncul dan menghilang seperti bayangan, membuat mereka bertanya-tanya siapa dan apa sebenarnya ancaman itu. Gatot sendiri mulai gelisah. Ia memanggil beberapa anak buah veteran dan menanyakan apakah ada yang tahu identitas Dewi. Tidak ada yang bisa menjawab. Setiap kali mereka mencoba mendekati atau mengintimidasi wanita itu, hal-hal aneh terjadi, langkah mereka terasa berat, senjata terasa tak terkendali, dan rasa takut yang tak jelas mulai merayap ke dalam pikiran mereka. Gatot mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar perlawanan fisik, ini perang psikologis yang membingungkan. Dewi menggunakan momen ini untuk mengamati reaksi preman-preman. Ia menyadari siapa yang mudah panik, siapa yang keras kepala, dan siapa yang bisa dipecah belah melalui rasa takut. Setiap senyum tipisnya, setiap gerakan yang tampak santai, adalah alat untuk menanam ketidakpastian. Preman-preman yang sebelumnya sombong mulai merasakan kegelisahan yang dalam, dan pasar yang mereka kuasai selama ini mulai terasa asing dan menakutkan. Salah satu preman mencoba mengumpulkan keberanian untuk menyerang Dewi di gang sempit, namun langkahnya tersendat begitu ia merasakan tekanan halus dari energi rawa rontek Dewi. Tubuhnya kaku seketika,
dan napasnya tercekat. Preman itu terjatuh, wajahnya pucat, dan teman-temannya hanya bisa menonton dengan ketakutan. Semakin hari, ketakutan mereka menjadi senjata bagi Dewi. Tanpa mengangkat tangan, ia sudah menundukkan lawan. Pedagang yang menyaksikan kejadian itu mulai berspekulasi. Ada yang percaya bahwa Dewi memiliki kekuatan mistis, ada pula yang merasa bahwa ia adalah bayangan pelindung yang selama ini mereka tunggu. Bayangan wanita cantik yang mematikan itu mulai menyebar dari mulut ke mulut, meningkatkan reputasi Dewi sebagai ancaman yang tak terlihat. Suasana pasar pun mulai berubah, preman-preman yang dulu dominan kini merasa kecil dan waspada. Gatot, semakin putus asa, mulai merencanakan langkah berikutnya. Ia tahu bahwa perang psikologis ini tidak bisa diabaikan. Ia harus menemukan kelemahan Dewi, atau seluruh jaringan preman di pasar bisa runtuh. Namun setiap rencana yang ia susun terasa rapuh, karena Dewi selalu selangkah lebih maju, membaca pola pikirnya, dan menyesuaikan strategi dengan tepat. Menjelang senja, Dewi berdiri di ujung pasar, menatap para preman dengan tatapan dingin namun tenang. Ia membiarkan aura misteriusnya merayap ke setiap sudut, membuat ketakutan meresap ke dalam hati mereka. Hari ini, ia belum menggunakan kekuatan penuh rawa rontek, namun hanya dengan keberadaannya, ia sudah menundukkan mereka secara psikologis. Dewi tahu, bentrokan besar akan segera datang, dan ketika saat itu tiba, para preman tidak akan tahu apa yang menimpa mereka. Hari mulai siang, pasar kembali dipenuhi pedagang dan pembeli. Suasana riuh kali ini dipenuhi rasa waspada, terutama di kalangan preman yang masih trauma setelah serangkaian kejadian aneh sebelumnya. Dewi menyusuri lorong-lorong pasar dengan tenang, matanya tetap mengamati setiap gerakan preman yang mencoba mengintimidasi pedagang. Aura misteriusnya masih menyelimuti pasar, membuat mereka sulit bernapas lega. Seorang preman muda, bernama Riko, merasa cukup berani untuk menghadapi Dewi. Ia ingin membuktikan bahwa keberanian dan kekuatannya bisa menundukkan wanita cantik itu. Dengan pentungan di tangan, ia menyelinap ke gang sempit, siap menyerang. Namun langkahnya mulai terasa berat begitu ia mendekati Dewi, seolah ada kekuatan tak terlihat menahannya. Riko mengerutkan kening, tapi tidak mundur. Dewi menoleh dengan tenang, senyum tipis di bibirnya seolah menantang. Ia tidak langsung menyerang, hanya mengamati gerakan Riko. Dalam sekejap, energi rawa rontek mengalir dari tubuhnya, menembus kesadaran lawan. Riko merasakan tubuhnya seperti ditahan gravitasi, kaku dan sulit bergerak. Panik mulai menghantui pikirannya, tapi ia tetap mencoba menyerang, berharap bisa mengimbangi Dewi. Ketika Riko mencoba memukul dengan pentungannya, Dewi menangkis dengan gerakan halus namun kuat, membuat pentungan itu terpental jauh. Riko kehilangan keseimbangan dan terjatuh, menabrak tumpukan sayuran. Pedagang yang menyaksikan terdiam, takut tapi juga kagum. Mereka melihat betapa cepat dan tepatnya gerakan Dewi, dan bagaimana ilmu rawa rontek membuat lawan tidak berdaya. Riko mencoba bangkit kembali, tetapi tubuhnya masih terasa kaku, napas tersengal. Dewi melangkah mendekat dengan tenang, matanya menatap dalam, seperti membaca setiap niat Riko. Sekali sentuhan energi, Riko terhuyung ke belakang, hampir jatuh lagi. Preman itu akhirnya tersungkur, wajahnya pucat dan matanya penuh ketakutan. Ia baru sadar bahwa wanita ini bukan sekadar cantik, tapi mematikan. Gatot yang melihat dari kejauhan mulai cemas. Anak buahnya satu persatu kalah tanpa sempat memberikan perlawanan berarti. Ia mulai menyadari bahwa masalah yang mereka hadapi lebih besar dari sekadar kekuatan fisik. Dewi memiliki kemampuan yang jauh melampaui nalar mereka. Rasa takut yang Dewi tanamkan sebelumnya kini menjadi senjata yang nyata di lapangan. Dewi berdiri tegak di tengah gang, tatapannya menusuk, tubuhnya tetap tenang. Pedagang mulai menghela napas lega, melihat seorang pelindung yang tak kasat mata hadir di tengah kekacauan mereka. Riko hanya bisa menunduk, malu dan takut, menyadari bahwa usahanya untuk menantang Dewi hanyalah mimpi buruk yang nyata. Saat Riko ditarik mundur oleh teman-temannya, Dewi menatap Gatot dari jauh. Aura misteriusnya masih melingkupi pasar, memberi peringatan bahwa ini baru awal. Gatot kini mulai merencanakan balas dendam yang lebih berbahaya, sementara Dewi tahu, pertarungan sesungguhnya akan segera terjadi. Pasar yang dulunya kacau kini mulai merasakan bayangan kekuatan yang tak tertandingi. Setelah kekalahan Riko dan beberapa anak buahnya, Gatot merasa harga dirinya sebagai pemimpin preman pasar hancur. Ia duduk di gang sempit bersama beberapa pemimpin preman dari pasar sebelah, merencanakan strategi balas dendam.
Gatot tahu bahwa menghadapi Dewi secara frontal hanya akan membawa kehancuran lagi, jadi kali ini ia memilih jalan yang lebih licik, konspirasi yang memanfaatkan tipu daya dan jumlah. Gatot mengusulkan agar preman-preman dari pasar lain ikut dilibatkan. Ia menjanjikan mereka bagian dari pungutan jika Dewi berhasil ditingkirkan. Preman-preman yang serakah itu setuju, tanpa menyadari bahwa mereka sedang memasuki perang yang tidak mereka mengerti. Gatot merancang jebakan. Sebuah malam ketika Dewi sendirian di pasar, semua preman akan menunggu di titik-titik strategis untuk menyerangnya sekaligus. Di sisi lain, Dewi masih mengamati pasar dari bayangannya. Ia menyadari ada pergerakan baru, pola ketegangan yang berbeda dari sebelumnya. Instingnya mengatakan bahwa Gatot tidak akan tinggal diam. Ia mulai memetakan jalur keluar, titik-titik rawan, dan kemungkinan jebakan yang akan dipasang. Setiap langkahnya dihitung dengan presisi, seolah pasar adalah papan catur dan preman-preman itu bidak yang harus ia kendalikan. Malam itu, Dewi menyusuri gang sempit dengan tenang. Lampu-lampu pasar temaram, menciptakan bayangan panjang yang menari di dinding. Ia merasakan energi yang tidak biasa, kehadiran banyak orang dengan niat buruk. Namun, tubuhnya tetap tenang, energi rawa rontek mengalir halus, seperti perisai tak terlihat yang siap menangkis serangan apapun. Ia tahu ini akan menjadi ujian pertama dari konspirasi Gatot. Gatot dan para preman mulai bergerak, masing-masing menempati posisi rahasia. Mereka membayangkan malam ini sebagai malam kemenangan mereka, tanpa menyadari bahwa Dewi sudah membaca pola pergerakan mereka. Dewi membiarkan mereka berpikir bahwa mereka memiliki keunggulan, sambil mempersiapkan kejutan yang akan menghancurkan moral mereka. Ketegangan semakin terasa, udara malam dipenuhi rasa takut yang belum bisa mereka pahami. Salah satu preman mencoba mengepung Dewi dari sisi barat gang, namun begitu ia melangkah, langkahnya terasa berat dan pandangannya mulai kabur. Dewi hanya menatap sejenak, energi rawa rontek mengalir tanpa terlihat, membuat preman itu kehilangan keseimbangan dan jatuh tersungkur. Preman-preman lain mulai menyadari bahwa wanita cantik ini lebih dari sekadar ancaman fisik, ia menguasai medan dan pikiran mereka. Gatot mulai panik melihat anak buahnya hancur satu persatu, tak mampu bergerak. Ia memerintahkan serangan total, berharap jumlah bisa menundukkan Dewi. Namun, langkah-langkahnya tersendat bahkan sebelum ia mendekat. Dewi mengatur energi di sekelilingnya, membuat gerakan Gatot dan anak buahnya lambat dan canggung. Suasana yang awalnya diharapkan menjadi kemenangan bagi preman kini berubah menjadi kekacauan total. Di tengah gang sempit itu, Dewi berdiri tegak, tatapannya menusuk ke arah Gatot. Senyum tipisnya cukup untuk menanam rasa takut yang mendalam. Preman-preman yang selamat mulai mundur, ketakutan melanda hati mereka. Gatot sadar bahwa konspirasi yang ia rencanakan gagal total. Pasar kembali berada di tangan Dewi, dan malam itu menegaskan satu hal, wanita cantik asal Lampung ini bukan hanya bayangan, tapi kekuatan yang tak bisa ditandingi. Beberapa malam setelah kekalahan para preman, Dewi menyusuri gang belakang pasar dengan hati-hati. Ia menerima pesan samar dari seorang informan misterius yang menyebutkan adanya markas utama preman, tempat Gatot merencanakan aksi besar berikutnya. Dewi tahu, untuk benar-benar membersihkan pasar, ia harus mengetahui lokasi itu dan merencanakan serangan yang lebih terukur. Gang itu sepi, hanya terdengar suara hembusan angin dan aroma rempah dari pasar yang jauh. Dewi menatap sekeliling, merasakan energi yang samar dari lingkungan sekitar. Ia tahu bukan hanya ancaman fisik yang harus diwaspadai, tapi juga jebakan dan mata-mata yang mungkin dipasang Gatot. Langkahnya tetap tenang, setiap gerakan dipenuhi kehati-hatian, namun tatapannya tetap tajam menembus kegelapan malam. Di sudut gang, seorang pria tua dengan jubah lusuh menunggu. Dewi mengenalinya dari pesan yang diterimanya, seorang informan yang pernah menjadi bagian dari jaringan preman, tapi memilih meninggalkan dunia kriminal. Pria itu tersenyum samar, mengangguk hormat, dan mulai berbicara dalam bisikan pelan, memberi petunjuk tentang lokasi markas dan jumlah preman yang bersiaga di sana. Informan itu menekankan bahwa Gatot kini lebih berhati-hati, dan markasnya dijaga ketat oleh anak buahnya yang paling loyal. Setiap langkah harus diperhitungkan, dan serangan frontal akan berisiko tinggi. Dewi mendengarkan dengan seksama, menandai setiap detail di ingatannya. Ia tahu bahwa malam ini bukan sekadar informasi, tapi kunci untuk menyusun strategi besar berikutnya. Setelah mendapatkan petunjuk, Dewi mengucapkan terima kasih kepada pria tua itu dan melangkah menjauh. Dalam hatinya,
Rasa tegang bercampur dengan tekad yang membara. Ia mulai merencanakan cara menghadapi Gatot dan seluruh jaringan preman, menggunakan kombinasi rawa rontek dan strategi psikologis yang sudah ia asah sejak hari pertama di pasar. Kembali ke pasar, Dewi menyusuri lorong-lorong sempit, memastikan tidak ada mata-mata yang mengawasinya. Ia merasakan perubahan energi di sekitar, sinyal bahwa Gatot kini semakin waspada. Namun, Dewi tidak gentar. Ia tahu setiap langkah harus presisi, dan setiap serangan yang direncanakan harus mematikan tanpa memberi celah bagi balas dendam preman. Sore itu, Dewi menatap pasar dari ujung gang, bayangan matanya memantul di kaca toko-toko. Pedagang mulai memperhatikan bahwa wanita itu bukan sekadar pelindung, tapi perencana ulung yang membaca medan dengan sempurna. Energi rawa ronteknya membuatnya terlihat seperti bayangan tak kasat mata, mengamati, menilai, dan menyiapkan langkah berikutnya yang akan menentukan nasib seluruh pasar. Saat malam turun, Dewi menghilang sejenak ke sisi pasar yang sunyi, memikirkan strategi menghadapi markas utama Gatot. Ia tahu pertarungan besar akan segera datang, bukan hanya menghadapi preman biasa, tapi pemimpin mereka yang paling licik. Dengan langkah pasti dan tekad yang tak tergoyahkan, Dewi menyiapkan diri menghadapi babak baru perjuangannya, melawan Gatot di wilayah yang selama ini ia anggap aman, namun kini akan menjadi medan pertempuran terakhir bagi para preman. Malam itu, Dewi menyusup ke area sekitar markas utama Gatot dengan langkah senyap. Lampu-lampu temaram dan bayangan gedung membuat suasana mencekam. Ia menahan napas, merasakan energi rawa rontek mengalir dalam tubuhnya, menyiapkan setiap otot dan indera untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Markas yang tampak sepi dari luar ternyata dijaga ketat oleh preman-preman loyal Gatot. Dewi mengamati dari balik tembok, memetakan titik-titik masuk, posisi penjaga, dan jalur mundur jika terjadi ancaman. Dalam hatinya, ia menahan adrenalin, menyusun strategi seperti bidak catur. Sekali langkah salah, bukan hanya nyawanya yang terancam, tapi juga kesempatan untuk membasmi jaringan preman ini. Namun Dewi yakin, kombinasi kecerdikan dan kekuatan rawa rontek akan memberinya keunggulan. Tanpa suara, Dewi melompat ke sisi atap gedung, memanfaatkan kegelapan malam untuk mengawasi markas dari atas. Ia melihat Gatot duduk di ruang komando, dikelilingi beberapa preman senior. Mereka membahas strategi untuk menghadapi wanita misterius yang telah mengacaukan pasar. Gatot tak menyadari bahwa wanita itu kini mengamati mereka, mempelajari setiap gerakan, menyiapkan serangan balik yang akan menghancurkan moral mereka. Dewi memulai aksinya dari sisi belakang markas. Dengan gerakan cepat, ia menonaktifkan beberapa penjaga menggunakan sentuhan energi rawa rontek. Preman-preman itu terhuyung, jatuh tanpa mampu melawan, suara terkejut mereka tertahan oleh kegelapan. Dewi terus bergerak lincah, menembus lapisan pertahanan markas sambil tetap tak terlihat. Gatot mulai curiga ketika anak buahnya tidak muncul untuk melaporkan keadaan. Ia menoleh ke jendela dan melihat bayangan yang bergerak di atap, sosok wanita cantik yang menghilang seketika. Panik mulai menghantui Gatot, dan ia menyadari bahwa strategi pertahanan mereka mulai runtuh. Rasa takut yang Dewi tanamkan sebelumnya kini menjadi nyata, mengacaukan konsentrasi lawan. Dewi akhirnya mencapai ruang utama markas. Dengan sekali gerakan, ia membuat energi rawa rontek menyelimuti ruangan, menahan gerak Gatot dan preman-preman yang tersisa. Mereka tak mampu bergerak, hanya bisa menatap wanita cantik yang berdiri di tengah dengan tatapan dingin. Suasana yang semula penuh percaya diri berubah menjadi ketakutan murni. Tanpa membuang waktu, Dewi melangkah perlahan ke Gatot. Energi rawa rontek membuat setiap langkahnya terdengar seperti bayangan yang mengancam. Gatot mencoba melawan, tapi tubuhnya kaku, otaknya dipenuhi rasa takut yang menjerat. Dewi hanya menatapnya dingin, memberi peringatan bahwa kekuasaan preman di pasar kini telah berakhir, dan ancaman selanjutnya bisa datang kapan saja. Setelah Gatot dan anak buahnya terdiam, Dewi menarik napas panjang dan melangkah keluar dari markas dengan tenang. Pasar yang sebelumnya dikuasai preman kini aman, namun Dewi tahu perjuangan belum selesai sepenuhnya. Gatot masih hidup, dan legenda wanita cantik asal Lampung yang mematikan ini akan terus menghantui setiap langkah preman yang berani menindas. Dengan bayangan malam menemaninya, Dewi melanjutkan misinya, siap menghadapi babak berikutnya dari perjuangan yang belum usai. Beberapa hari setelah serangan ke markas Gatot, pasar kembali tenang, namun ketenangan itu hanya tampak di permukaan.
Dewi menyadari bahwa ancaman terbesar seringkali datang dari tempat yang tak terduga. Seorang pedagang baru, yang tampak ramah dan bersahabat, mulai mendekati Dewi, menawarkan informasi tentang preman-preman yang tersisa. Senyum hangatnya tampak tulus, tapi Dewi merasakan ada sesuatu yang tidak benar. Pedagang itu terus mendekat, berbicara tentang ketakutan para preman dan bagaimana mereka ingin kembali menguasai pasar. Ia tampak membantu, namun energi yang ia pancarkan samar dan mengganggu indera Dewi. Mata wanita itu menyipit, merasakan gelombang ketidakjujuran yang disamarkan di balik kata-kata manis. Instingnya memberitahu bahwa ini bukan sekadar pedagang biasa, melainkan agen yang menunggu kesempatan untuk menyerang. Dewi memutuskan untuk menguji pedagang itu secara diam-diam. Ia pura-pura mempercayainya, mendengarkan setiap cerita dan saran yang ia berikan. Namun, di balik senyumannya yang lembut, Dewi tetap waspada, mengatur energi rawa rontek untuk mendeteksi niat tersembunyi. Pedagang itu mulai menyebarkan kabar tentang posisi Dewi kepada Gatot dan anak buahnya, tanpa menyadari bahwa setiap langkahnya kini diawasi dengan cermat. Malam itu, Dewi mengikuti pedagang itu hingga ke sebuah gang sempit. Ia menyadari bahwa ini adalah jebakan, anak buah Gatot menunggu di ujung gang. Sekali langkah salah, ia bisa dikeroyok. Dewi tersenyum tipis, menarik napas, dan menyalurkan energi rawa rontek ke seluruh tubuhnya, menyiapkan diri untuk menghadapi pengkhianatan pertama yang nyata. Begitu preman-preman muncul dari bayangan, Dewi bergerak lincah. Tubuh mereka kaku dan gerakan mereka melambat seketika, efek dari energi yang tak terlihat. Pedagang yang mengkhianatinya terkejut, mencoba melarikan diri, tapi langkahnya tersendat oleh tekanan halus dari rawa rontek. Dalam beberapa detik, semua preman terhuyung, jatuh satu persatu, dan rencana Gatot gagal sebelum dimulai. Dewi menatap pedagang pengkhianat itu dengan dingin. Senyum tipisnya kini berubah menjadi ancaman yang menakutkan. Pedagang itu menunduk, wajahnya pucat, sadar bahwa kesetiaan palsunya kini membawa bencana bagi dirinya sendiri. Dewi membiarkan rasa takut itu meresap ke dalam diri pengkhianat itu, menegaskan bahwa siapapun yang berkhianat akan membayar mahal. Pasar mulai aman kembali, namun Dewi tahu bahwa pengkhianatan ini adalah peringatan. Ancaman tidak selalu datang dari preman yang besar dan kasar, tetapi bisa dari orang-orang yang tampak tidak bersalah. Ia menyadari pentingnya kewaspadaan terus-menerus, karena setiap sekutu yang salah bisa menjadi musuh. Dewi meninggalkan gang sempit itu dengan langkah tenang, bayangan malam menyelimuti tubuhnya. Aura misteriusnya kembali menguasai pasar, menjadi peringatan bagi siapapun yang mencoba menentangnya. Dengan pengalaman pengkhianatan pertama ini, Dewi semakin kuat dan waspada, siap menghadapi babak berikutnya, ketika Gatot akan berusaha lagi dengan strategi yang lebih licik dan berbahaya. Dewi berjalan di lorong pasar menjelang sore, merasakan ketegangan yang samar di udara. Instingnya mengatakan bahwa Gatot tidak akan tinggal diam setelah kekalahan berturut-turut. Informasi dari pengkhianatan sebelumnya menguatkan firasatnya. Gatot kini mengumpulkan seluruh anak buah loyalnya dan merencanakan serangan besar-besaran, bukan hanya di satu titik, tapi secara terkoordinasi di seluruh pasar. Beberapa menit kemudian, Dewi mulai melihat pergerakan mencurigakan di beberapa gang sempit. Preman-preman yang sebelumnya tersembunyi mulai muncul, mengintimidasi pedagang dan menutup jalur keluar. Mereka tampak lebih disiplin dan terlatih, menunjukkan bahwa Gatot telah menyiapkan serangan terkoordinasi yang matang. Dewi menatap mereka, senyum tipis menghiasi bibirnya, siap menghadapi gelombang ancaman baru ini. Tanpa menunggu lama, serangan pertama dimulai. Preman-preman menyerbu pedagang yang tampak lemah, sementara beberapa lainnya mengepung gang utama tempat Dewi berada. Tubuh mereka kaku dan gerakan mereka lambat, tanda bahwa energi rawa rontek Dewi sudah mulai memengaruhi kesadaran mereka. Namun, kali ini jumlah lawan jauh lebih banyak, dan Dewi sadar bahwa ia harus bergerak cepat dan tepat. Dewi memutar strategi, alih-alih menghadapi semua sekaligus, ia memanfaatkan gang-gang sempit untuk memecah kekuatan lawan. Dengan gerakan cepat, ia menangkis serangan satu persatu, membuat preman-preman terhuyung dan jatuh. Suasana pasar berubah menjadi medan perang yang kacau, namun setiap gerakan Dewi terukur, seolah menari dengan energi yang mematikan. Gatot yang mengawasi dari kejauhan mulai panik melihat anak buahnya satu persatu tumbang. Ia memerintahkan gelombang kedua serangan, berharap jumlah mereka bisa menekan Dewi. Namun, tubuhnya sendiri terasa berat, langkahnya tersendat,
efek energi rawa rontek yang telah menyebar secara tak terlihat di seluruh pasar. Rasa takut dan kebingungan mulai menghantui para preman. Dalam hitungan menit, Dewi berhasil mengendalikan sebagian besar serangan. Ia menggunakan energi rawa rontek untuk menahan gerakan lawan, membuat mereka kehilangan koordinasi dan mulai saling bertabrakan. Pedagang yang menonton dari jauh merasa aman, meskipun pasar kacau. Mereka melihat bagaimana wanita cantik itu menjadi bayangan tak terlihat yang mengatur seluruh medan pertempuran. Gatot sendiri memutuskan turun tangan, mencoba menghadapi Dewi secara langsung. Namun setiap langkahnya terasa berat, tangannya gemetar saat mencoba menyerang. Dewi menatapnya dingin, energi rawa rontek mengunci tubuh Gatot sehingga ia hampir tak mampu bergerak. Para preman yang tersisa menyaksikan kepanikan Gatot dan mulai kehilangan semangat untuk melawan. Saat malam mulai turun, pasar kembali tenang. Dewi berdiri di tengah gang, menatap Gatot yang tersungkur di hadapannya. Aura misteriusnya menyelimuti seluruh pasar, menegaskan kekuasaannya atas wilayah yang sebelumnya dikuasai preman. Gatot kini sadar bahwa tidak ada jalan balik, pasar ini telah menjadi wilayah Dewi, dan ancaman selanjutnya harus direncanakan dengan hati-hati, karena wanita cantik asal Lampung ini bukan sekadar legenda, ia adalah kekuatan yang mematikan. Beberapa hari setelah serangan terkoordinasi Gatot, pasar kembali normal, tetapi aura kewaspadaan tetap terasa. Pedagang mulai memberikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Dewi. Beberapa memberinya sayuran segar atau uang sebagai tanda hormat, sementara yang lain hanya menunduk hormat, takut sekaligus kagum pada wanita cantik yang telah menundukkan Gatot dan seluruh preman. Dewi menerima penghargaan itu dengan senyum tipis, tetapi matanya tetap tajam. Ia tahu bahwa pengakuan ini bukan hanya hadiah, itu juga peringatan bahwa orang-orang mulai mempercayainya sepenuhnya sebagai pelindung. Ia menyadari tanggung jawabnya semakin besar, karena setiap langkahnya akan diperhatikan, dan setiap keputusan kecil bisa memengaruhi keamanan pasar. Di sisi lain, Gatot yang masih menanggung malu atas kekalahan berturut-turut, mulai merencanakan ancaman baru. Ia tidak lagi berani bertindak sendiri. Dengan sisa preman loyalnya, ia mencari aliansi dengan kelompok kriminal dari pasar lain. Tujuannya jelas, menghancurkan reputasi Dewi dan menguasai pasar kembali, kali ini dengan jumlah yang lebih besar dan strategi yang lebih licik. Dewi merasakan perubahan energi yang halus di pasar. Preman-preman baru yang tidak dikenalnya mulai muncul di sekitar gang, mencoba mengintimidasi pedagang. Ia tahu ini adalah upaya Gatot untuk menguji wilayah dan loyalitas penduduk pasar. Namun, setiap langkah lawan yang mendekat segera terpantau olehnya, dan energi rawa rontek yang mengalir membuatnya selalu selangkah lebih maju. Suatu sore, seorang pedagang tua mendekati Dewi dengan ekspresi cemas. Ia memberitahu bahwa beberapa preman baru mulai memaksa pedagang lain untuk membayar pajak perlindungan. Dewi menatap matanya tajam, mengetahui bahwa ancaman yang lebih sistematis kini sedang tumbuh. Ia sadar bahwa melindungi pasar bukan sekadar menghadapi Gatot, tapi juga menghadapi jaringan baru yang lebih licik. Dewi mulai mempersiapkan strategi gabungan, menjaga pasar dan menanam rasa takut secara psikologis di antara preman-preman baru. Ia berjalan di lorong-lorong pasar, menyapa pedagang sambil memperlihatkan energi rawa rontek yang terkendali. Bayangan wanita cantik yang menguasai energi mistis ini membuat preman-preman baru ragu, beberapa bahkan mulai mundur sebelum sempat menyerang. Gatot, yang mendapat laporan dari mata-mata, mulai frustasi. Setiap langkahnya selalu gagal, dan lawan yang ia hadapi bukan hanya satu wanita, tapi sosok yang bisa membaca strategi, memanipulasi energi, dan menanamkan ketakutan dalam hati preman. Ia sadar bahwa untuk menundukkan Dewi, ia harus berpikir lebih besar dan lebih licik, mungkin melibatkan seluruh pasar atau mengundang ancaman dari luar kota. Di tengah malam, Dewi berdiri di tepi pasar, memandangi pedagang yang mulai beristirahat. Senyum tipisnya menandakan ketenangan, tapi matanya tetap waspada. Ia menyadari bahwa hadiah dari para pedagang hanyalah sebentar, ancaman baru selalu mengintai. Dengan energi rawa rontek yang tetap mengalir, wanita cantik asal Lampung itu bersiap menghadapi babak berikutnya, pertarungan yang tidak hanya fisik, tapi juga psikologis dan strategis. Gatot menyadari bahwa kekuatan yang dimilikinya sendirian tidak cukup untuk menundukkan Dewi. Ia memutuskan untuk melakukan langkah ekstrem, membangun aliansi gelap dengan kelompok preman dari kota-kota sekitar. Mereka adalah para pemimpin kriminal yang terkenal kejam dan licik, siap melakukan apa saja demi keuntungan dan dominasi wilayah. Malam itu,
Gatot mengadakan pertemuan rahasia di gudang tua di pinggir kota. Asap rokok menebal di ruangan yang remang, sementara para pemimpin preman kota lain duduk melingkar di sekelilingnya. Gatot menjelaskan rencana besar, menyerang pasar secara bersamaan, memecah pertahanan Dewi, dan menaklukkan seluruh pedagang. Ia menekankan bahwa wanita cantik asal Lampung itu adalah ancaman nyata, dan setiap kesalahan bisa berakibat fatal. Di sisi lain, Dewi merasakan energi gelap yang baru masuk ke pasar. Instingnya memberitahu bahwa Gatot kini mendapatkan kekuatan dari luar, bukan lagi sekadar preman lokal. Energi yang mengintai ini berbeda, lebih terkoordinasi, lebih agresif, dan lebih berbahaya. Ia menyadari bahwa pertarungan berikutnya tidak akan bisa hanya mengandalkan kecepatan dan kecerdikan, strategi harus matang dan penuh perhitungan. Dewi mulai mempelajari pola pergerakan preman baru yang muncul. Ia berjalan di pasar, memperlihatkan keberadaan energi rawa ronteknya dengan halus, menanam rasa takut sebelum mereka sempat menyerang. Preman-preman gelap dari kota lain mulai merasakan tekanan yang tidak bisa mereka jelaskan, langkah mereka lambat, koordinasi mulai kacau, meski mereka datang dalam jumlah besar. Gatot, yang memimpin aliansi gelap itu dari gudang, mulai frustasi. Ia melihat laporan dari mata-mata yang menandakan bahwa Dewi sudah mengetahui kedatangan mereka. Setiap langkah mereka dipantau, setiap strategi yang direncanakan tercium olehnya. Ia sadar bahwa Dewi tidak hanya tangguh secara fisik, tapi juga memiliki kemampuan membaca situasi yang membuat lawan selalu selangkah tertinggal. Dewi memutuskan untuk tidak menunggu serangan penuh. Ia mulai melakukan serangan terbatas, menyingkirkan preman-preman kunci yang menjadi inti aliansi Gatot. Setiap gerakan terukur, membuat ketegangan meningkat dan rasa takut menyebar di antara mereka. Preman yang semula percaya diri kini mulai saling curiga, beberapa bahkan mencoba mundur sebelum sempat menghadapi Dewi secara langsung. Pertemuan gelap Gatot menjadi kacau. Ia mendengar kabar bahwa beberapa kelompoknya mulai kehilangan kendali, beberapa preman loyal mulai ragu untuk melanjutkan serangan. Gatot menyadari bahwa kepercayaan dan jumlah bukan jaminan menang, wanita cantik asal Lampung itu memiliki sesuatu yang lebih berbahaya, kontrol penuh atas energi dan ketakutan lawan. Di akhir malam, Dewi berdiri di tepi pasar yang sepi, tatapannya tajam menembus gelap. Ia tahu pertarungan terakhir semakin dekat. Aliansi gelap Gatot hanya memperkuat tekadnya. Wanita cantik ini bukan lagi sekadar pelindung pasar, ia menjadi legenda hidup yang bayangannya menghantui setiap preman. Energi rawa rontek yang mengalir di tubuhnya menyiapkan langkah terakhir untuk menghadapi Gatot dan aliansinya dalam klimaks pertarungan yang akan menentukan nasib seluruh pasar. Malam itu, pasar tampak tenang, namun aura ketegangan memenuhi setiap sudut. Dewi berdiri di ujung gang, tatapannya menembus kegelapan. Ia tahu bahwa Gatot dan aliansi gelapnya akan menyerang dalam satu waktu, dan pertarungan kali ini bukan hanya soal fisik, tapi juga strategi, psikologi, dan kekuatan mistis rawa rontek yang dimilikinya. Gatot memimpin aliansi gelap dari sisi utara pasar, ratusan preman bersiap menyerbu. Mereka percaya bahwa jumlah dan kekuatan gabungan bisa menundukkan Dewi. Namun langkah pertama mereka terasa berat, napas mereka tersengal, dan koordinasi mulai kacau, efek energi Dewi yang telah menyelimuti seluruh pasar sejak matahari terbenam. Dewi bergerak lincah di antara bayangan, menyerang preman yang pertama kali mencoba memprovokasinya. Tubuh mereka kaku, langkah mereka tersendat, sementara Dewi menari di antara mereka dengan gerakan yang mematikan namun elegan. Setiap serangan diarahkan tepat, memanfaatkan energi rawa rontek untuk menaklukkan lawan tanpa membahayakan pedagang di sekitarnya. Gatot yang melihat kekacauan mulai panik. Ia memerintahkan gelombang kedua, berharap bisa mengepung Dewi. Namun wanita cantik itu telah memetakan medan dengan sempurna. Setiap gang, setiap sudut, ia gunakan untuk memecah kekuatan lawan, memanfaatkan bayangan, dan menimbulkan rasa takut yang menjerat anak buah Gatot. Pertarungan semakin intens. Preman-preman dari kota lain mulai kehilangan keberanian, beberapa berusaha mundur, tapi tubuh mereka terasa berat, seolah ditahan energi tak terlihat. Dewi bergerak di tengah medan, tatapannya dingin, setiap gerakan penuh presisi. Ia bukan hanya bertarung, tapi juga mengendalikan pikiran dan perasaan lawan, membuat mereka terperangkap oleh rasa takut sendiri. Gatot akhirnya memutuskan menghadapi Dewi secara langsung. Namun saat ia melangkah maju, tubuhnya terkunci oleh energi rawa rontek, napasnya tersengal, dan langkahnya tak lagi pasti. Dewi menatapnya dingin,
dan dengan satu gerakan halus, Gatot terhuyung ke belakang, tersungkur, menyadari bahwa kekuasaannya kini hancur. Anak buahnya yang tersisa hanya bisa menunduk, takut dan tak berdaya di hadapan wanita yang telah menundukkan mereka semua. Dengan kemenangan ini, Dewi berdiri tegak di tengah pasar yang hening, bayangan tubuhnya memantul di dinding-dinding toko. Pedagang yang menyaksikan dari jauh merasa aman dan lega, sadar bahwa legenda wanita cantik asal Lampung bukan sekadar cerita, ia nyata, kuat, dan tak tergoyahkan. Pasar yang sebelumnya penuh ketakutan kini kembali menjadi tempat yang aman. Dewi menarik napas panjang, menyadari bahwa seluruh perjuangan ini bukan hanya soal menundukkan preman, tapi juga menegakkan keadilan, melindungi yang lemah, dan menjaga keseimbangan. Dengan tatapan tajam namun